Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di sini saya Wildan Nabi Roza, mahasiswa Pendidikan Geografi FKIP UHAMKA. Dalam video ini, saya akan mengulik tentang barang tambang. Ya, barang tambang yang menjadi bahan pembuatan peralatan untuk kehidupan kita sehari-hari. Ada yang tahu? Seperti panci, duit logam, yang tahan karat. Ya, barang tambang aluminium. Mohon maaf teman-teman, untuk barang tambang aluminium menurut KBBI adalah salah dalam penulisan dan pengucapan. Yang benar adalah barang tambang aluminium. Oke, tanpa panjang lebar, langsung saja kita ke pembahasan barang tambang aluminium. Kita masuk ke definisi aluminium. Aluminium adalah padatan logam putih keperakan yang ringan dan tahan lama. Aluminium juga merupakan unsur kimia dalam tabel periodik yang dilambangkan dengan Al dan nomor atom 13. Logam putih ini berasal dari kandungan mineral yang disebut biji, yaitu biji bauksit. Karena aktivitas kimianya, aluminium ini tidak dapat terbentuk langsung di alam. Maka dari itu, aluminium diperlukan proses pemurnian yang dilakukan dengan mesin dan reaksi kimia oleh manusia sehingga menghasilkan aluminium yang murni. Berikut adalah penggolongan aluminium berdasarkan undang-undang. Dikutip dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, di dalam peraturan tersebut, dikarenakan aluminium berasal dari biji bauksit, maka masuk ke dalam barang tambang golongan B, yaitu barang tambang vital, yang artinya barang tambang yang menjamin hajat hidup orang banyak. Selanjutnya, dikutip dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, di dalam peraturan tersebut berisi tentang klasifikasi pertambangan mineral, dan aluminium masuk ke dalam klasifikasi pertambangan mineral jenis logam. Dilansir dari Britannica.com bahwa aluminium terkonsentrasi di bawah 16 km atau 10 miles dari kerak bumi, dan dilansir dari hyperbeach.edu dan dikutip dari buku Lutgens dan Tarbuk yang berjudul Essential Geology, ditampilkan data elemen yang ada di bumi, dan aluminium mempunyai persentase 8,1% di bumi. Berikut ini adalah istilah seputar aluminium. Yang pertama adalah non-ferrous. Non artinya tidak, ferro artinya besi. Jadi unsur di aluminium yang sudah murni adalah tidak mengandung unsur besi. Metaloid adalah unsur yang bisa bersifat logam dan non-logam. Unfouter adalah zat yang bisa bersifat asam dan basa. Untuk kasus aluminium adalah aluminium hidroksidanya yang menjadi unfouter. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas, listrik, dan suara. Ini contohnya adalah salah satunya alat komunikasi tradisional, yaitu kaleng aluminium yang dulu kita gunakan untuk komunikasi. Pasivasi adalah proses untuk menambah lapisan pelindung dengan zat oksida sehingga reaksi kimia terhadap udara itu tidak ada mengalami korosi atau pelapukan secara kimia. Untuk perbedaan alumina dengan aluminium adalah aluminium yang masih berada di alam dan masih terikat dengan zat oksida, belum melalui proses smelting atau pemurnian. Sedangkan aluminium adalah alumina yang telah mengalami proses pemurnian sehingga menjadi aluminium murni yang mempunyai nilai jual. Kemudian aluminium paduan. Aluminium paduan adalah aluminium yang dibentuk dengan unsur-unsur lain dan masih berbahan dasar aluminium seperti magnesium, silikon, dan lain-lain untuk
kebutuhan manusia sehari-hari seperti pengembangan pesawat terbang dan peralatan keseharian atau peralatan masak seperti panci dan lainnya. Oke, yang terakhir adalah dampak pembentukan aluminium. Jadi dari aluminium terbentuk aluminium itu sendiri itu mempunyai dampak. Yang pertama, dari proses elektrolisis itu dia menghasilkan daya energi yang cukup tinggi, yaitu 600 MW atau 15 kW untuk proses elektrolisis sendiri. Itu merupakan energi yang sangat tinggi dan nggak sembarang orang bisa mempunyai tegangan listrik sebanyak itu. Jadi yang menjadi alternatif adalah aluminium ini banyak di recycle atau didaur ulang kembali dibanding untuk dibuat baru dengan daya listrik yang sangat tinggi seperti itu. Terus kemudian polusi yang dihasilkan dari elektrolisis ini sangat banyak. Terlebih lagi gas, bentuknya gas. Yang pertama sulfur dioksida yang tahu sendiri akan menjadi hujan asam, karbon monoksida yang tidak baik untuk organ tubuh terutama jantung, hidrokarbon aromatik polisiklik merupakan bahan gas yang beracun, dan karbon dioksida tahu sendiri adalah gas rumah kaca yang mengganggu kehidupan di lingkungan. Kemudian ada proses peluburan, yaitu proses smelting dengan cara proses Bayer. Nah, proses ini juga mempunyai residu atau tiling yang bisa disebut red mud atau pasir merah. Nah, red mud ini ada kandungan besinya, jadi untuk jangka lama akan merusak tanah atau merusak kesuburan tanah. Terus yang kedua adalah apabila red mud ini berada dalam suatu ekosistem seperti misalkan laut dan ikan tersebut ada di situ, orang yang memakan ikan dari laut yang tercemar red mud itu akan keracunan orang yang memakan ikan tersebut gitu. Oke, sekian dari pemaparan video ini tentang aluminium. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Terima kasih.